Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Anda mengamati di dalam Injil, secara khusus di dalam kitab Matius, maka ada satu pasal di mana Yesus berbicara di dalam perumpamaan, yaitu Matius pasal yang ke-13. Nah, pasal ini khusus sekali dalam Matius 13, karena di dalam pasal 13 Injil Matius, Yesus tidak hanya bicara mengajar Injil, mengajar sound doctrine secara terang-terangan, tapi Yesus berbicara di dalam perumpamaan-perumpamaan. Pengajaran-pengajaran Yesus ini membuat para murid bertanya-tanya. Sehabis Yesus mengajar perumpamaan, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Matius 13 ayat yang ke-10. Jadi ada perumpamaan di situ mengenai gandum di antara lalang, perumpamaan tentang penabur, perumpamaan tentang pukat, perumpamaan tentang harta terpendam. Jadi ada banyak perumpamaan yang disampaikan, lebih dari satu. Dan orang-orang berpikir, para penafsir Alkitab berpikir bahwa Yesus sedang mengganti subjeknya dari bicara terus terang, lalu sekarang bicara dalam simbol-simbol. Saudara, saya mau nyatakan kepada saudara, dan ini sudah pernah saya nyatakan, bahwa sebenarnya firman Allah itu disampaikan oleh Allah kepada manusia melalui hamba-hambanya karena Allah mau manusia mengerti. Karena Allah mau membukakan rahasianya. Karena Allah mau manusia mengetahui informasi-informasi terbaik tentang Dia. Dan apabila informasi-informasi tentang Allah ini, yaitu wahyu Allah, dipahami oleh manusia, dimengerti oleh manusia, maka secara otomatis manusia akan mengaplikasikan. Kita akan mengaplikasikan sound doctrine itu sehingga kita bisa hidup di dalam sound doctrine Tuhan. Tetapi sungguh aneh pada waktu Yesus bicara di dalam perumpamaan-perumpamaan. Kemudian ada beberapa atau banyak penafsir yang mengatakan Yesus mengganti subjeknya, bicara di dalam perumpamaan-perumpamaan karena ada banyak maksud di sana. Nah, saudara, saya mau nyatakan kepada kita bahwa Allah sebenarnya ingin berbicara dengan jelas kepada manusia, dan Allah ingin firman-Nya dikenali, dipahami, dimengerti oleh orang percaya. Sehingga ketika firman-Nya dimengerti, maka orang percaya mampu menangkap pesan yang disampaikannya dan kita melakukannya dengan tepat seperti apa yang Tuhan firmankan. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah Yesus bicara di dalam perumpamaan, untuk menutup pembicaraan itu, Yesus berkata, ini cluenya, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kemudian baru murid-murid bertanya, maka datanglah murid-muridnya. Matius 13 ayat 9 dan 10. Saya bacakan lagi. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ini adalah akhir pengajaran Yesus yang berkaitan dengan
perumpamaan. Ayat 10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ayat 11, Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Ayat 12, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sekali Yesus bicara dalam perumpamaan bukan karena dia mengganti subjek. Bukan karena dia mengganti topik pembicaraannya. Dari pembicaraan yang jelas, dari Injil yang tegas, lalu menjadi Injil yang berisi dengan simbol-simbol, sehingga merepotkan orang yang mendengarnya untuk mengetahuinya. Atau Yesus menyimpan rahasia itu sehingga orang tidak mengertinya. Buat apa firman Allah disampaikan kalau firman Allah itu masih bersifat rahasia? Kuncinya ada di sini. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Firman Tuhan mau mengatakan bahwa ketika Allah menyampaikan firman-Nya, Allah menghendaki kita membuka telinga kita untuk mendengar. Allah menghendaki kita membuka hati kita, membuka perhatian kita, membuka atensi kita kepada firman Tuhan. Apabila orang hanya sambil lalu mendengarkan firman Tuhan, apabila orang tidak ada keinginan untuk belajar firman Tuhan, maka orang tersebut mempunyai telinga tapi dia tidak mendengar. Nah, orang yang tidak mendengarkan firman Allah, tidak mempunyai perhatian terhadap firman Allah, maka Alkitab katakan kepada merekalah Allah atau Yesus menyampaikan firman-Nya dalam perumpamaan. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak bisa mengertinya. Ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Kepada orang yang mau mencari, kepada orang yang mempunyai hati, kepada orang yang bersungguh-sungguh untuk memberikan waktu, kehidupan, dan perhatiannya terhadap sound doctrine, maka mereka akan mendapatkan banyak. Artinya apa, saudara? Orang yang mengerti firman Allah hanyalah orang yang mau memberi waktu, kesungguhan, perhatian, dan semua energinya untuk belajar firman Allah. Ini dibuktikan lagi, kita hubungkan dengan perkataan Yesus. Orang yang mengasihi aku adalah orang yang melakukan segala perintahku. Artinya mengikut Tuhan itu bukanlah sebuah kegiatan yang paruh waktu. Mengikut Tuhan itu bukanlah hanya sebuah hobi. Mengikut Tuhan itu bukanlah hanya sebuah kebiasaan. Mengikut Tuhan menghendaki segala keberadaan hidupmu tertuju kepada tujuan itu. Sehingga Tuhan berkali-kali berkata, kalau engkau punya telinga, telingamu harus dibuka supaya engkau mendengarkan firman Tuhan. Amin, saudara. Banyak orang tidak bisa mengerti firman Allah. Mengapa? Karena Tuhan berbicara kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Mengapa Tuhan bicara dalam bentuk perumpamaan? Karena hati mereka memang tidak pernah serius memikirkan firman Allah. Dikatakan oleh Alkitab di sini, Matius 13 ayat 13 menjadi kunci. Itu sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Lihat, ada orang yang kelihatannya memperhatikan firman Tuhan. Ada orang yang kelihatannya membuka telinga terhadap firman Tuhan. Tapi mereka tidak pernah bisa mengerti firman Tuhan. Mengapa?
Karena memang perhatian mereka bukan pada firman Tuhan. Itu sebabnya Injil yang murahan mereka lebih senang dengarkan. Injil yang murahan apa? Injil yang tidak mengajarkan sound doctrine, tidak mengajarkan kebenaran firman Allah yang sesungguhnya. Injil yang tidak peduli entah engkau berdiri dalam iman atau tidak berdiri dalam iman. Yang penting engkau memberi persepuluhan ke gerejanya. Yang penting engkau masuk ke gerejanya, membuat gerejanya banyak dan besar. Yang penting engkau membuat dia populer dengan pengikutnya menjadi banyak. Dia tidak peduli tentang pengajaran-pengajaran ortodoks Kristen. Apakah pengajaran itu menyatakan dosa atau tidak, dia tidak peduli. Yang penting dia katakan sama-sama Kristen. Yang penting engkau beriman, maka disampaikannya lah pengajaran-pengajaran yang motivasi. Sebenarnya bukan pengajaran, ya cuma bicara menjadi quotes of life, cuma bicara tentang teori-teori tentang kehidupan, cuma bicara tentang kesuksesan dari sudut pandang yang cepat begitu, supaya orang cepat-cepat menjadi berhasil. Dibicarakan tentang masalah teologi kemakmuran supaya orang menjadi sukses, supaya orang diberkati dengan cepat. Sehingga standar hidup kita hanya tertuju kepada pikiran-pikiran duniawi. Tidak ada sound doctrine yang bertumbuh di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang alkitabiah. Nah, bagaimana orang-orang tersebut mau membenci dosa kalau mereka sendiri tidak tahu firman Tuhan yang sebenarnya? Hanya diajarkan oleh penginjil-penginjil yang tidak pernah belajar Alkitab, tidak ada komitmen terhadap Alkitab. Mereka hanya berkomitmen untuk membuat hidupmu senang sesaat. Itu sebabnya Yesus katakan kepada orang-orang yang tidak punya apa-apa, justru diambil malah. Engkau sudah tidak tahu, malah menjadi tidak tahu. Dan seumur hidupmu engkau berada di dalam pelayanan seperti itu, engkau tidak pernah mengerti kehendak Tuhan dalam hidupmu. Mengapa? Karena yang engkau dengar adalah pengajaran-pengajaran kampungan, pengajaran-pengajaran yang tidak membawa engkau dekat pada Kristus, pengajaran-pengajaran yang hanya memanipulasi Injil, sehingga engkau tidak pernah berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Telingamu terbuka terhadap Injil, tapi engkau tidak pernah mendengar. Sehingga ketika disampaikan sound doctrine, engkau menutup telingamu kepada sound doctrine. Ketika disampaikan tentang pengajaran-pengajaran filsafat dunia, tentang quotes of life itu motivator-motivator yang masuk ke dalam gereja, bicara tentang apa itu Injil-Injil populer, bicara tentang Injil kemakmuran, kata-kata positif, bicara tentang deklarasi iman, itu orang lebih suka. Tapi sebenarnya telinga mereka tertutup terhadap sound doctrine. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus katakan kepada mereka, aku bicara dalam perumpamaan. Supaya apa? Supaya walaupun mata mereka terbuka, Yesus bilang mereka tidak melihat. Dikatakan begitu ya, sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Saudara, ini aneh, saudara. Seharusnya Allah memberikan kepada kita indera-indera di dalam kehidupan ini supaya kita mampu menangkap pesan-pesan Allah. Allah adalah pencipta bahasa dan dia bicara kepada manusia dalam bahasa yang dimengerti. Dia memakai manusia untuk menulis firman Allah sehingga manusia bisa membaca firman Allah dalam bahasanya sendiri sehingga dimengerti. Tetapi dalam Matius 13 ayat 14, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Lihat, banyak mendengar, kesukaan mendengar banyak, tapi pengertian tidak ada. Mengapa? Pertama, saya katakan pertama, karena memang tidak ada keinginan untuk mencari sound doctrine, tidak meluangkan waktu, tidak mempunyai konsentrasi yang penuh, tidak memberikan waktu yang besar kepada firman Allah. Karena saya katakan, mengikut Yesus itu bukan part-time, mengikut Yesus itu bukan hobi,
Mengikuti Yesus itu bukan ikut-ikutan, tapi itu adalah komitmen yang kita nyatakan pada saat pertama kali kita percaya, dan itu menjadi komitmen kita seumur hidup. Jadi mencari Tuhan itu mencari seumur hidup. Bukan ketika engkau punya masalah baru cari Tuhan. Sehingga kalau orang beritakan, kalau engkau punya masalah datanglah kepada Tuhan. Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Yesus sanggup memulihkan engkau. Yesus sanggup membuat masalahmu hari ini terlepaskan. Nah, kita senang dengan masalah itu. Sehingga kita selalu pakai kata-kata itu seperti gampang sekali begitu orang beriman. Kalau ada orang yang sakit, kita gampang sekali bilang, dalam nama Yesus, engkau disembuhkan. Begitu, pasti sembuh. Saya yakin waktunya Tuhan akan datang, engkau akan pasti sembuh. Ini kan karena ketularan dari penginjil-penginjil word of faith itu, yang selalu memberikan kepastian, tapi sorga telinga, begitu di telingamu terdengar indah-indah. Harusnya orang-orang, misalnya yang mengalami sakit, yang sudah tidak ada harapan, harapannya dibangkitkan dengan diajarkan kebenaran firman Tuhan. Orang yang sudah mau mati harusnya dibawa supaya dia mengerti firman Tuhan, bukan diberikan solusi percaya saja. Tuhan pasti sembuhkan engkau, waktunya akan datang. Kalau orang lain ditolong, pasti engkau ditolong. Kalau Tuhan sanggup mengubah ini air menjadi anggur, pasti hidupmu juga akan. Nggak bisa seperti itu. Air menjadi anggur, apa hubungannya dengan disembuhkan oleh Tuhan? Orang yang berada di dalam masa-masa kritisnya, seharusnya kita mengajar dia untuk mengerti firman Tuhan, sehingga dia mendapat kepastian, dia mempunyai sebuah energi yang besar, bahwa dia terus-menerus mempertahankan imannya, dan bertumbuh sampai bagaimanapun Tuhan akan mengizinkan dia hidup. Bukan diajar Injil-Injil yang murahan. Katakan engkau sudah sembuh. Katakan engkau sudah sembuh. 2.000 kali, 10.000 kali engkau mengatakan itu tidak pernah terjadi. Karena penyakitnya sudah penyakit terminal. Saya tidak menyangkali kekuatan Tuhan dan keperkasaan Tuhan. Tapi pengajaran firman Tuhan itu harus diajarkan dengan clear. Kalau tidak jelas, maka engkau akan menanggapi firman Tuhan itu hanya bagian-bagian berkat. Nah, firman Tuhan berkata, Yesus bilang sendiri Matius 13 ayat 14, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Mengapa banyak firman Tuhan sudah kita dengar? Mengapa sudah banyak firman Tuhan berusaha kita cari, tapi kita tidak punya keinginan yang besar untuk bertumbuh lebih dalam? Mengapa? Mengapa kita hanya mencari Tuhan hanya sebuah kebiasaan? Ya, kalau hari Minggu sudah cari Tuhan karena memang orang tahu engkau orang Kristen. Mengapa tidak ada kerinduan engkau untuk belajar firman Tuhan, mengerti sound doctrine, dan melakukan sound doctrine? Mengapa? Mengapa banyak orang Kristen seperti itu? Karena apa? Karena Alkitab katakan mereka mendengar, tapi telinga mereka tertutup. Begitu. Mendengar hanya pada bagian yang mereka ingin dengar. Mereka melihat dan melihat namun tidak menanggap. Melihat tapi hanya pada bagian yang mereka ingin lihat. Bagian yang menegur dosa tidak dilihat. Bagian yang menempelak hidupmu, yang membuat hidupmu berubah, engkau tidak dengar. Bagaimana mau menjadi orang percaya yang terbuka terhadap pengajaran sound doctrine? Karena sound doctrine itu harus dimengerti, dan sound doctrine itu harus dilakukan dalam hidup. Karena kita mengerti pesan Allah, maka kita bisa melakukan dengan tepat dalam hidup kita apa yang Tuhan inginkan. Alkitab katakan lagi, Matius 13 ayat 15, sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar. Lihat saudara, terbiasa kepada Injil gula-gula, hatimu akan menebal terhadap Injil yang benar, terhadap sound doctrine. Sound doctrine itu adalah pengajaran yang sehat, Injil yang alkitabiah, Injil yang tanpa kompromi, Injil yang sehat, Injil yang tidak terkontaminasi dengan segala error. Telingamu berat mendengar
pengajaran-pengajaran, cenderung tidak suka kepada pengajaran-pengajaran, tidak mau mencari karena telingamu sudah diset kepada Injil gula-gula, Injil telinga sorga, Injil yang bobokkan engkau, Injil yang membodohi engkau. Seumur hidupmu engkau menjadi orang percaya, tapi tidak pernah bertumbuh, tidak pernah menjadi orang Kristen yang kuat, tidak mengerti kesinambungan wahyu Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, harmonisasi janji Tuhan. Saya kalau terima Injil, ya pokoknya saya percaya, apa saja saya percaya. Akhirnya engkau menjadi orang Kristen yang tidak mempunyai prinsip, ditarik sana ikut, ditarik sini ikut, tidak ada kekuatan bagi dirimu. Karena apa? Hatimu sudah tebal, sudah tertutup. Telingamu sudah berat untuk mendengar, matamu sudah melekat tertutup. Ketika Yesus sampaikan pengajaran-pengajaran yang jelas, orang tidak mau mendengar, maka Yesus sampaikan dalam perumpamaan. Supaya apa? Kepada orang yang tidak mempunyai, malah mereka diambil lagi. Itu Alkitab katakan. Mengapa? Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Karena memang tidak ada sama sekali respon kepada firman Tuhan. Matius 13 ayat 16, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Pergunakanlah indera-indera yang Tuhan telah berikan. Kalau engkau punya mata, bacalah tulisan-tulisan yang membuat imanmu menjadi sehat. Kalau engkau punya telinga, bukalah telingamu terhadap pengajaran yang membawa engkau semakin hari semakin alkitabiah. Hidup ini berjalan terus. Kita sudah meninggalkan banyak waktu, kita sudah bertumbuh, umur kita sudah terus bertambah. Tapi apa? Pikirkan, apakah kita bertambah dalam pemahaman sound doctrine? Apakah kita menjadi semakin hari menjadi orang yang alkitabiah? Apakah kita bertumbuh di dalam nilai-nilai alkitabiah itu? Saya katakan, tambahkan nilai alkitabiah, tambahkan sound doctrine dalam hidupmu. Hari ini mungkin belum ada, tambahkan 1%. Kalau masih 1%, tambahkan jadi 5%. Tambahkan jadi 10%, tambahkan jadi 15%. Terus, artinya progres terjadi. Sehingga engkau memahami kehendak Tuhan. Karena saya katakan tadi, Tuhan mau menyingkapkan kehendaknya bagi kita. Pertanyaannya, maukah kita mendengar Dia? Pilihannya ada di tangan kita. Yesus mengatakan, berbahagialah kalau kamu bisa melihat dan kalau kamu bisa mendengar. Berbahagialah kalau kamu membuka matamu, membuka telingamu kepada Injil yang benar, kepada sound doctrine, kepada pengajaran yang sehat, kepada pengajaran yang alkitabiah, kepada pengajaran yang tanpa error, kepada pengajaran yang selalu mengajarkan kepadamu isi hati Tuhan dan menafsirkan Alkitab dengan tepat sesuai dengan kebenarannya. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus pasti datang. Blessings.